Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hidup yang berpusat pada hati. Bacaan Injil hari ini melanjutkan kritik Yesus terhadap cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat yang menilai kesucian hanya dari hal-hal lahiriah. Yesus menegaskan bahwa yang menajiskan seseorang bukanlah apa yang masuk ke dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari dalam hati. Ia membalikkan pandangan umum saat itu dengan menjelaskan bahwa makanan hanya diproses secara jasmani dan tidak menyentuh hati. Sebaliknya, dari dalam hati manusia muncul pikiran dan tindakan jahat seperti iri hati, kesombongan, percabulan, dan kejahatan lainnya. Itulah yang menajiskan manusia di hadapan Allah. Yesus menekankan bahwa hati adalah pusat hidup manusia. Hati yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, sedangkan hati yang jahat akan melahirkan perilaku yang jahat. Karena itu, kesucian sejati bukan soal ritual lahiriah, melainkan pembaharuan hati. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Daftar penyakit hati ini mengingatkan kita bahwa najis atau dosa bukan sekadar tindakan yang tampak, akan tetapi berakar pada kondisi hati dan batin yang menjauh dari kasih Allah. Setiap kita yang dibaptis dan yang percaya kepadanya diminta untuk
membenahi hati dan batin. Kita diajak supaya jangan terjebak dengan tindakan formalitas hidup manusiawi kita. Tetapi kita harus melihat dan mengoreksi bagaimana kondisi hati kita. Apakah kita lebih fokus dan sibuk dengan memoles tampilan luar daripada membersihkan ruang dalam? Untuk membersihkan hati dan batin, kita membutuhkan kasih karunia Allah. Waspadalah dan singkirkanlah terhadap racun yang keluar dari dalam hati dan menajiskan diri kita sendiri dan orang lain. Dan berusahalah hidup dalam kesucian dan kemurnian hati dan batin, agar kita dijadikan sebagai orang yang terberkati. Marilah memohon karunia Roh Kudus, agar Ia membimbing dan menyucikan hati dan batin kita, serta mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.